Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas kembali terjadinya fenomena alam langit. Sebelum saya lanjutkan pembahasannya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kawan-kawan yang telah mendukung channel Ar-Rahman. Semoga kawan-kawan semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, diberi kemudahan dalam segala urusannya, baik secara lahiriahnya maupun secara batiniahnya. Amin ya Allah, amin. Kita lanjutkan pembahasannya. Saya mendapatkan sebuah gambar di alam langit. Sepertinya kepala seekor binatang. Saya teringat tentang konten sebelumnya, di mana saya membahas tentang kemunculan Ratu Adil. Tanpa saya sengaja, saya melihat ke alam langit dan saya melihat sesuatu. Lalu saya buat videonya. Saya ingin sebuah akurasi, sebuah keakuratan tentang apa yang saya lihat dengan kenyataan yang ada. Ternyata di dalam video itu bisa terlihat dengan jelas. Tadinya saya ragu tentang apa yang saya lihat, tapi setelah saya buat videonya, akhirnya saya menyadari itulah yang saya lihat. Sebelum saya lanjutkan pembahasannya, saya ingin sedikit menjawab beberapa komen dari kawan-kawan. Banyak dari kawan-kawan yang menginginkan saya untuk membuka beberapa buku literatur yang lainnya yang berhubungan dengan Ratu Adil, yang berhubungan dengan Budak Angon. Juga ada beberapa kawan yang menginginkan saya membuka literatur tentang Satrio Piningit. Pada topik pembahasan kali ini, saya ingin sedikit bercerita. Ada pengertian yang berbeda sebenarnya di dalam cerita buku antara perkataan Budak Angon dan Bocah Angon. Dalam literatur buku yang pernah saya pelajari, Budak Angon diartikan lebih luas, tidak dilihat dari usia, tapi dilihat dari kebiasaan. Bisa anak-anak, bisa remaja, bisa orang tua. Sedangkan di dalam literatur yang disebut dengan Bocah Angon itu jelas adalah anak kecil, setingkat dengan remaja. Itu dalam pengertian literatur yang saya pelajari. Di sini kan jelas perbedaannya.
antara budak angon dan bocah angon. Dari penjelasan tadi bisa diambil kesimpulan dua pengertian yang sebenarnya berbeda antara budak angon dan bocah angon. Kalau kita ambil literatur bukunya seperti itu. Dari sudut pandang pemikiran saya, dari sudut pandang logika akal saya, sesuai dengan literatur buku yang saya baca. Itulah yang membuat saya ingin menjelaskannya. Yang membuat saya tertarik adalah banyak kawan-kawan yang menginginkan saya membuka literatur buku yang berhubungan dengan Satrio Piningit. Itu yang membuat saya tertarik. Walaupun di dalam bait-bait Jayabaya hanya Satrio Piningit sendiri yang mengerti delik-delik bait Jayabaya. Malah dalam tembangnya Ronggo Warsito jelas dikatakan hanya beliaulah yang bisa mengerti dan memahami bait-baitnya Prabu Jayabaya. Dari delik bacaan seperti itu bisa diambil kesimpulan kalau kita bukan Satrio Piningit, kita hanya bisa menduga, menafsirkan secara akal pikiran kita tentang bait-bait Jayabaya. Suatu saat nanti, kalau diberi kesempatan, saya akan membahas tentang Satrio Piningit sesuai dengan literatur buku, sesuai dengan pengetahuan yang saya tahu. Saya ingin menegaskan bahwa saya lebih menyukai tentang akal. Jadi, semua pembahasan, semua literatur yang dibahas, saya menginginkannya bisa ditafsirkan secara akal, bisa dimengerti secara akal. Kita kembali ke pokok masalah pertamanya tentang tanda alam berupa kepala seekor binatang. Saya memiliki videonya dan saya akan menempelkan pada video ini tentang videonya kepala binatang itu. Menurut pemikiran saya, binatang itu adalah seekor naga. Dan menurut beberapa buku yang saya pelajari, yang saya tahu, naga adalah lambang pembesar. Maka saya mencurigainya. Lambang naga di langit, menurut pemikiran saya, itu adalah lambang kemunculannya Ratu Adil. Walaupun masih berbentuk kepala, saya menebaknya seperti telah datangnya Ratu Adil. Rasa cukup ceritanya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Semoga bermanfaat baik untuk diri saya maupun untuk orang lain. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.